Ya, selamat pagi semua. Bersyukur dan berterima kasih bahwa ya teman-teman bisa join di acara webinar pada hari ini, dan bersyukur juga untuk Pak Jeffrey untuk waktunya di pagi hari ya untuk bisa membawa topik ini yang menarik, especially di kondisi pandemik ini. Semoga ya acara ini dan webinar ini bisa membantu untuk menguatkan kita menjadi murid Tuhan yang terus memuridkan yang lain. Ya, untuk memulai acara pagi hari ini, saya undang Pak Lipi untuk memimpin sebuah pujian. Pagi semuanya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Di saat yang penuh dengan ketidakpastian ini, di mana mungkin kita tidak mengerti jalan dan rencana Tuhan, mari kita pada saat ini mau belajar untuk tetap percaya dan berharap kepadanya. Mari kita sama-sama nyanyikan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan sungguh begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar ini Tuhan. Bila Tuhan memberikan hati kami yang penuh dengan percaya, hati kami yang selalu penuh akan pengharapan kepada Tuhan, supaya kami bisa diajarkan lagi Tuhan untuk menjadi murid Kristus yang tangguh di masa-masa seperti ini. Terima kasih Bapak, Tuhan pimpin jalannya webinar ini dari awal pendengar hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana tetap menjadi murid Kristus sejati di masa-masa yang sulit ini? Murid yang tangguh adalah topik dari webinar kita pada hari ini. Mari kita sekali lagi menyatakan komitmen kita untuk menjadi murid Yesus. Kita nyanyikan, ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku.
di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhan. Ku mau dipenuhi kasih. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku di dalam hatiku. Di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih. Aku mau dipenuhi. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Kalau sudah semua udah, cuman mami bisa. Mau hidup lebih suci bagiku. Di dalam hatiku. Mau hidup lebih suci bagiku. Saya serahkan kepada Pendeta Agus. Kalau kayak gini banyak. Ya, oke. Kan dia kasih Selamat lihat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ini kesempatan pertama kita mengadakan webinar untuk tahun ini, begitu. Dan nah, ini satu kesempatan yang indah kalau kita boleh disatukan di dalam Zoom meeting kita, gitu ya. Setelah sekian lama, 6 bulan lebih kita tidak bertatap muka secara banyak, begitu. Tapi ini kesempatan yang indah. Kita boleh bersama-sama, gitu ya. Kita masih ada kelompok-kelompok yang ada, dan kita tetap bersyukur untuk itu. Memang tidak pernah kita bisa sangka, saudaraku, pandemi bisa terjadi seperti ini ya. Tadi saya sempat lihat, begitu ya, di dunia ini sudah 30 juta lebih, gitu ya, yang terinfeksi virus ini, dan itu menyebabkan ya kematian yang cukup banyak, 1 juta lebih, begitu ya. Dan di Australia sendiri ada 300.000 lebih dengan jumlah kematian 11.000 lebih, begitu ya. Nah, pandemi ini memang banyak hancurkan sendi-sendi kehidupan kita, dan bagaimanapun harus menata ulang banyak hal dalam kehidupan kita, gitu ya. Tidak jarang ada orang yang tidak bisa survive menghadapi kondisi situasi seperti ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lepas dari situasi-situasi tersebut. Apalagi sebagai murid Kristus, tentu kita harusnya tetap bisa menghidupi identitas kita sebagai seorang murid. Tentunya ini tidak mudah. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kita mengundang hambanya Pendeta Jeffrey Xiao terkasih, yang sangat concern dengan yang namanya pemuritan, gitu ya. Dari background industrial engineering, gitu ya, beliau terpanggil menjadi hamba Tuhan full time dan full heart, dan menyelesaikan program S2 dan PhD di Trinity Theological College di Singapura, gitu ya. Sekarang beliau sebagai gembala sidang daripada GKY Greenfield dan juga pengurus sinode di bidang ibadah. Nah, beliau juga punya kerinduan membenahi dan mengembalikan gereja sebagai tanda petik mesin atau alat Tuhan yang menghasilkan murid-murid Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, tidak lama-lama kita sambut bersama-sama Pendeta Jeffrey Xiao untuk boleh menjadi berkat bagi kita dalam kesempatan membahas satu tema murid yang tangguh. Mari kita berikan aplaus untuk kita bersama-sama. Nah, baik, Bapak yang terkasih, kita akan langsung. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saudaraku bisa chat di chat kita ya. Nanti host dan co-host akan mengumpulkan. Jadi nanti di akhir daripada sesi ini kita akan bahas bersama-sama. Dan kemudian nanti kalau ada waktu, nanti kita juga
kasih kesempatan untuk kita bisa bertanya secara langsung. Nah, kira-kira rule-nya seperti itu ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada tanya langsung saja chat. Nanti kalau di akhir kan kelupaan gitu ya. Nanti kita akan akomodasi dan kemudian nanti kita akan bahas di akhir daripada sesi kita begitu ya. Dan nanti kita akan semua akan mute seluruh suara begitu ya, hanya pembicara yang akan bisa bersuara untuk ini. Oke, itu saja. Mari sekali lagi kita berikan sambutan untuk Pendeta Jevio. Dipersilakan, Pak. Thank you. Selamat siang semua, saudara-saudara. Di sini masih pagi di Jakarta. Ya bersyukur bisa ketemu walaupun lewat Zoom begitu. Nggak tahu kapan gitu ya bisa ketemu lagi secara tatap muka. Nggak tahu kapan bisa ke sana. Kondisi Jakarta masih kayak begini. Saudara mungkin sudah lebih normal begitu di Sydney, tapi Jakarta masih sangat-sangat nggak baik begitu ya. Nah, oke. Saya diberikan tema murid yang tangguh, tapi untuk saya bicara soal esensi pemuritan, sekaligus begitu ya untuk kemudian mengajak kita berpikir apa yang sebetulnya kita lakukan begitu sebagai murid. Nah, saya berpikir begitu ya, saya mau bawain apa begitu. Lalu kemudian saya pikir begini, saya mungkin tidak banyak justru bicara soal bagaimana kita jadi murid Kristus di tengah konteks pandemi, karena sebetulnya kita pandemi atau tidak sama aja begitu ya. Kita sebagai murid Kristus, panggilan kita, apa yang kita lakukan, visi kita tetap sama begitu. Maka saya lebih banyak bicara tentang visi pemuritan begitu. Jadi saudara, di Greenfield begitu kami bersyukur ada komunitas-komunitas pemuritan, ada kelompok-kelompok pemuritan begitu yang berjalan. Tanpa itu begitu sebenarnya kami bingung sekali sekarang di masa pandemi ini bagaimana caranya untuk bisa menjangkau jemaat, bagaimana bisa membina jemaat. Saya nggak tahu gitu ya kalau kami belum pernah memulai kelompok-kelompok pemuritan di Greenfield itu entah bagaimana di masa pandemi seperti ini. Karena jemaat kontak-kontak itu bisa begitu ya. Bikin kelompok untuk ngobrol itu bisa. Tapi bagaimana bisa menguatkan mereka? Bagaimana bisa mengarahkan mereka terus kepada Tuhan? Nah, tanpa komunitas pemuritan saya rasa betul-betul sulit begitu. Nah, saya juga berharap sebetulnya begitu ya di GKI Sydney begitu. Kalau betul-betul kita berjuang begitu ya, kita punya kelompok-kelompok komunitas pertumbuhan iman atau komunitas pemuritan atau di sana sebutnya mungkin Life BG begitu ya. Apapun itu begitu. Kalau kita betul-betul punya kelompok-kelompok yang arahnya pemuritan, kita akan siap sebetulnya menghadapi masalah apapun begitu ya, apapun yang terjadi di dalam dunia. Oke, saya pengen share screen. Oh ya, udah bisa ya. Oke, saudara, visi pemuritan itu adalah sesuatu yang sebetulnya bukan satu kali dibicarakan selesai. Satu kali ngomongin lalu nggak perlu ngomong lagi. Bukan begitu. Ya. Visi pemuritan itu sesuatu yang perlu terus-menerus ditularkan, dibicarakan. Maka saya juga berharap apa yang saya bagikan hari ini juga tidak berhenti di sini. Begitu ya. Nah, saya akan banyak menggunakan slide yang sebetulnya saya pinjam dari Pak Johan Setiawan. Begitu. Lalu kemudian saya pikir saya pakai untuk menjelaskan visi ini. Saya mulai dengan ini, saudara, dengan sebuah kalimat dari Edmund Chan. Dia berkata begini, setiap gembala, pembina, dan pengurus yang sungguh-sungguh memikirkan tuntutan amanat agung akan sepakat bahwa gereja perlu kembali ke akar-akar pemuritannya. Karena itu, banyak gereja, persekutuan, lembaga pelayanan sudah mencantumkan pemuritan di dalam pernyataan misinya, tersurat maupun tersirat. Nah, saya setuju dengan dia. Jadi banyak sekali pemimpin gereja, termasuk saya, ketika memikirkan ulang tentang amanat agung, kita mulai sadar bahwa ada sesuatu yang hilang dari gereja, yaitu pemuritan. Dan kita harus kembali ke akar itu. Nah, GKI Sydney juga sudah banyak sekali menggunakan istilah pemuritan, begitu. Tetapi kemudian Edmund Chan berkata, banyak orang begitu memang tahu itu,
banyak orang memang tahu itu penting, lalu mulai coba memasukkan istilah pemuritan itu di gereja, tetapi masalahnya begini, dia sebutkan. Bukan pada penyangkalan atas pentingnya pemuritan. Karena orang tahu itu penting, begitu ya. Tetapi atas dua hal itu. Yang pertama, pemuritan itu diartikan secara berbeda-beda. Ini masalah. Nah, ini menyangkut pengertian. Jadi banyak orang bicara soal pemuritan, tetapi yang dipikirkan beda-beda. Begitu. Jadi ada sebagian misalnya berpikir ketika kita ngomong pemuritan itu adalah kita punya kelompok. Padahal kelompok-kelompok KTB itu cuman metodenya, tetapi apa yang terjadi di dalam kelompok itu yang menentukan apakah itu pemuritan atau bukan. Yang kedua, banyak yang tidak tahu bagaimana melakukannya secara intensional dan strategis. Nah, ini menyangkut strategi. Bukan sekedar ada kelompok begitu, tetapi betul-betul punya strategi, punya sistem, punya kurikulum, dan bukan sekedar kita memasukkan program baru, yaitu program pemuritan, tetapi seluruh gereja betul-betul nafasnya adalah pemuritan begitu. Dan ini sesuatu yang memang menjadi masalah. Yang satu, pemuritan diartikan secara berbeda-beda. Yang kedua, banyak yang tidak melakukannya secara intensional dan strategis. Nah, saya selalu senang memakai ilustrasi ini. Saya dapat ini juga dari Pak Johan waktu itu. Ini ilustrasi yang saya sangat senang sekali. Saudara, ini anggaplah ini sebuah rumah yang sangat besar begitu ya, dengan banyak karyawan di dalamnya. Lalu pemilik rumah itu mau pergi, kemudian sebelum dia pergi dia berpesan supaya mereka mengerjakan satu hal, yaitu menambal bocor yang besar di atap rumahnya. Itu bocor-bocoran sih saya bikin begitu ya. Tapi seluruh karyawan diminta untuk tambal bocor yang besar itu begitu di atap rumahnya. Nah, setelah dia pergi, kemudian para karyawan itu awalnya masih berpikir, bagaimana ya cara betulin bocor yang gede itu? Dipikir sana sini kayaknya susah. Lama-kelamaan mereka mulai lihat ada masalah lain di rumah itu. Ada yang kotor, ada tanaman belum dipotong, lalu ada yang pikir, wah tuannya mungkin senang kalau ganti furniture. Lalu sebagian lagi males-malesan, mungkin nggak kerja apa-apa. Nah, akhirnya karyawan di rumah itu melakukan banyak hal, macam-macam. Bersihin taman lah, bersihin ini, itu semua mereka lakukan. Kecuali satu, menambal atap yang bocor itu. Mereka nggak lakukan itu. Ketika tuannya kembali, saudara, pertanyaannya apakah dia senang? Satu-satunya perintah yang khusus dia pesan kepada mereka, sangat penting, jangan sampai tidak dilakukan, adalah menambal atap bocor itu. Tapi mereka sibuk lakukan semua yang lain, mempercantik rumah lah, beli furniture lah, apa saja semua yang lain, tapi tidak lakukan yang satu itu. Apakah tuannya senang? Nah, saudara, pertanyaan yang sangat penting adalah, mungkinkah itulah yang juga terjadi dengan kita hari ini? Saudara lihat perintah ini, amanat agung ini sesuatu yang sudah dari dulu, saya rasa mungkin saudara juga banyak yang hafal. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Yesus. Nah, pertanyaannya apa yang kita lakukan untuk menjalankan ini? Perintah ini seringkali disebut amanat agung, the Great Commission, amanat agung. Ini master plan dari Yesus tentang bagaimana seluruh dunia harus dijangkau. Ini master plan dari Yesus, dan ini berlaku buat semua orang Kristen, termasuk kita. Murid-murid Yesus waktu itu harus pergi. Mereka bukan sekedar kabarkan Injil, tetapi menjadikan orang murid. Dengan cara menginjili mereka sampai mereka percaya, membaptis mereka tanda pertobatan dan masuk ke gereja, lalu ajar mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Itu artinya menolong mereka berakar dalam iman, mereka kuat, mereka bertumbuh. Lalu satu step terakhir yang tidak boleh lupa adalah orang yang sudah jadi murid itu juga pergi lagi, jadikan orang lain murid. Ini master plan Yesus.
Nah, kalau ini terus dilakukan, kerajaan Allah akan semakin nyata di dalam dunia sampai akhir zaman. Tetapi sayangnya memang the Great Commission ini menjadi the Great Omission, pengabaian besar. Amanat agung menjadi sebuah pengabaian yang besar. Gitu. Banyak penulis buku, ini buku-buku yang ditulis, diberi judul The Great Omission. Banyak penulis sadar tentang masalah ini. Dan mereka meratapi ini. Ini adalah satu perintah Yesus, amanat agung, yang sangat banyak diabaikan sebetulnya. Nah, mari kita perhatikan arti kata muridnya dulu. Gitu ya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ini yang Yesus mau. Nah, apa artinya murid? Begitu. Pengertian murid bisa panjang. Saya hanya sebutkan beberapa simpel-simpel aja. Yang pertama begini. Disciple, murid, adalah orang yang memiliki komitmen penuh untuk mengikuti ajaran dan kehidupan gurunya. Jadi dia fully committed. Dia penuh komitmennya untuk ikut ajaran, bukan cuma ajaran, tapi kehidupan dari gurunya. Nah, kalau kita mau jujur, seberapa sebetulnya kita jadi murid Yesus? Apakah kita komitmen penuh? Apakah kita mengikuti ajaran Yesus? Apakah kita mengikuti kehidupan Yesus? Semua kita pasti ada gagal, ada jatuh bangun. Tapi seberapa kita komitmen untuk ikut ajaran dan kehidupan Yesus? Bukan hanya soal hidup kita dijaga lebih baik, ngomongnya lebih sopan, bukan sekedar begitu, tetapi ikut cara hidup Yesus di dalam bersikap, di dalam melayani. Bagaimana kita memuridkan orang lain lagi. Nah, kalau kita pikir-pikir ya ini bukannya tapi kalau saudara coba sekedar pikir begitu ya, apakah hidup saya begitu ya? Lalu kemudian coba saudara pikir juga, berapa banyak ya di gereja yang seperti itu, begitu. Ini menjadi tantangan sebetulnya buat kita. Ini dari seorang bernama Bill Hull, seorang yang terkenal di dalam gerakan pemuritan. Dia berkata begini, Yesus memanggil kita untuk memilih hidup serupa dengannya dalam pemuritan. Yang berarti dengan cara percaya apa yang Yesus percayai, hidup seperti Yesus hidup, mengasihi seperti Yesus mengasihi, melayani seperti Yesus melayani, dan memimpin seperti Yesus memimpin. Kurang dari itu adalah kekristenan minus Kristus. Kekristenan tanpa Kristus. Kita percaya, kita hidup seperti Yesus, kita mengasihi seperti Yesus, kita melayani juga seperti Yesus. Kurang dari itu kekristenan yang tidak ada Kristus ya. Nah, saya tidak bilang seorang murid Kristus, kita menjadi murid Kristus harus sempurna seperti ini. Tidak begitu. Tapi kita haruslah orang yang berjuang, bergumul, terus berusaha, belajar, berubah untuk jadi seperti ini. Kita harus jadi orang yang seperti itu. Nah, sangat banyak masalahnya orang Kristen yang tidak lagi berada di dalam proses yang intens, berjuang, bergumul, berusaha, belajar, berubah. Seringkali orang Kristen tidak lagi berada dalam proses itu. Kita jadi orang Kristen yang santai begitu ya. Kita datang ke gereja, kita beribadah, kita menikmati segala berkat rohani, kita mungkin melayani sedikit-sedikit, kita memberikan persembahan, tapi kita tidak lagi sungguh-sungguh berjuang, berusaha, bergumul untuk jadi seperti ini. Dan kita mulai kehilangan gairah untuk jadi murid Kristus yang sungguh begitu. Satu lagi, murid Yesus adalah seorang yang bersekutu dengan Yesus, dia punya hubungan dengan Yesus, belajar dan mentaati segala perintah Yesus, dia belajar Alkitab, dia berusaha untuk taat, dia bertumbuh semakin serupa Yesus, dan dia menjadikan orang lain murid Yesus. Landasannya adalah karena ia mengenal, mengasihi, dan rindu memuliakan Yesus, Tuhan dan Gurunya. Nah, saudara, apakah ini menjadi ciri kehidupan kita, begitu ya, sebagai murid Kristus? Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Saudara, berapa banyak waktu kita pakai untuk berdoa? Berapa banyak waktu kita pakai untuk belajar firman Tuhan? Dan apakah kita punya waktu-waktu di mana kita mengevaluasi diri? Apakah kita bertumbuh? Saya ini bertumbuh atau enggak sih begitu?
Saya makin serupa Yesus nggak? Dan yang terakhir, apakah kita menjadikan orang lain murid Yesus? Atau kita puas dengan diri kita? Nah, saudara, tanpa ini, sebetulnya kita bukanlah murid Yesus yang baik. Begitu. Nah, kebanyakan orang Kristen cuma tahu Yesus yang funky kayak begini. Begitu ya. Kira-kira Yesus ngomong begitu. Hai, apakah kamu mau jadi pengikutku? Tidak perlu khawatir, aku tidak benar-benar peduli apakah kamu mentaatiku atau mengubah gaya hidupmu atau tidak. Aku hanya mencari orang yang bersedia berkata, percaya kepadaku dan menyebut diri orang Kristen. Begitu. Saudara, apakah ini yang kita pikir yang Yesus mau? Jadi Yesus nawarin, apakah ada orang yang mau jadi pengikut saya? Nggak perlu khawatir, aku nggak apa-apa, kamu ya hidup biasa aja, jadi orang Kristen biasa aja. Nggak terlalu berubah, nggak terlalu taat, nggak apa-apa. Yang penting kamu percaya, bilang kamu orang Kristen, cukuplah begitu. Nah, apakah Yesus kayak begini yang kita tahu begitu ya? Seharusnya kita tidak pernah puas jadi orang Kristen yang begini dan tidak puas menjadi seorang murid Kristus yang hanya begini. Nah, masalahnya memang seringkali di banyak tempat begitu ya, ya tidak di GKI Sydney lah gitu ya, tapi banyak tempat begini saudara ya. Sasaran gereja seringkali begini. Jemaat itu hadir di kebaktian secara teratur. Nah, udah senang kita. Memberikan persembahan pada gereja secara sukarela. Ketiga, dukung program-program yang dijalankan pemimpin gereja. Yang terakhir, mentaati hukum yang ke-11. Jangan bikin ulah begitu ya. Nah, kalau jemaat begini kita udah senang lah. Ini sasaran gereja kira-kira. Jadi gereja kepengen jemaatnya pokoknya datang, kasih persembahan, ikut program. Udah jangan bikin pusing lah. Gitu. Apakah itu begitu ya sebenarnya yang harus dilakukan gereja? Nah, kembali lagi kepada si ini, Pak Bill Hull ini, dia berkata begini, Injil masa kini telah memberi ruang bagi sebagian besar jemaat untuk sekedar menyetujui beberapa fakta dasar tentang berita Injil. Yesus mati disalib dan bangkit, keselamatan karena anugerah, begitu ya misalnya. Lalu menerima pengampunan dosa, mendapat jaminan masuk surga, lalu melakukan beberapa kegiatan gerejawi hingga Kristus datang kembali. Jadi kita pikir, banyak jemaat akhirnya berpikir sekedar setuju aja beberapa fakta dasar tentang berita Injil. Yesus mati disalib, kita percaya. Keselamatan karena anugerah, kita percaya. Lalu kita terima pengampunan dosa, kita dapat jaminan masuk surga, kita melakukan beberapa kegiatan sampai Yesus datang. Hanya itu. Padahal hanya itukah yang Tuhan mau, begitu ya. Bukankah seharusnya begini? Jemaat, orang Kristen, murid Kristus itu mestinya mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal. Bertumbuh dewasa dan menolong orang lain bertumbuh. Mengenali panggilan pelayanan khasnya di gereja dan di dunia dan melakukan pelayanan dengan saling melengkapi. Kalau orang Kristen seperti ini, kekristenan akan meledak. Akan betul-betul meledak. Kalau semua orang Kristen seperti ini, sungguh mengenal Kristus, berusaha membuat Kristus dikenal. Sungguh bertumbuh dewasa, tolongin orang lain bertumbuh. Lalu dia tahu panggilan dan pelayanannya dan dia lakukan. Bersama-sama, saling melengkapi. Kekristenan akan luar biasa. Sekarang mari kita perhatikan cakupannya, gitu ya. Murid harus menjangkau siapa? Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jangkauannya, cakupan dari perintah ini adalah untuk semua bangsa. Dan ini bukan pola yang baru, tetapi maksud Tuhan dari dulu sekali. Dan ini menjadi tujuan juga. Coba kita lihat ini. Saudara kalau ingat ini, kisah daripada Abraham, yang kiri itu, janji Tuhan kepada Abraham dulu adalah semua kaum di muka bumi akan diberkati melalui iman Abraham. Tuhan tidak janji Abraham menjadi berkat hanya untuk keluarganya atau untuk tetangganya. Abraham bahkan disuruh pergi ke tanah yang jauh. Bukan hanya keluarganya, bukan hanya keturunannya, tapi semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Lalu perintah Yesus di dalam amanat agung yang tadi kita baca, jadikanlah semua bangsa muridku, semua kaum, orang-orang yang beriman
seperti Abraham itu harus terima berkat Abraham, begitu. Berkat yang Tuhan dulu berikan kepada Abraham itu sekarang disampaikan bukan kepada sekelompok orang, tapi kepada segala bangsa. Berkat Abraham diberikan. Dan nanti digambaran di dalam kitab Wahyu, kalau kita lihat nanti di akhir zaman, di hadapan Yesus itu akan berkumpul sejumlah besar orang dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa. Artinya ini menjadi sebuah kerinduan Tuhan, sebuah rencana Tuhan, sebuah visi dari Tuhan yang dari dulu sekali. Waktu dia panggil Abraham itu untuk semua kaum. Yesus kemudian mati di kayu salib, bangkit, dia berikan perintah, kerjakan buat semua bangsa. Dan janjinya nanti di akhir zaman segala bangsa, suku, kaum, bahasa kumpul bersama-sama. Nah, saudara, pertanyaannya apakah kita rindu? Apakah hati kita penuh dengan visi ini? Rindu melihat satu kali nanti semua bangsa ikut bersorak menyembah Yesus, sujud di hadapannya. Kita rindu melihat itu dan kita rindu sekarang kita ikut berbagian di dalamnya. Ikut kerja supaya itu terjadi. Nah, perintah dari amanat agung itu, kalau kita lihat ini begini, jadikanlah semua bangsa, itu kuantitasnya. Jadi, perintah untuk kita bukan kecil. Ini cakupan gede sekali, semua bangsa. Untuk jadi apa? Kualitasnya adalah murid. Bukan sekedar jadi orang Kristen, bukan. Yang dimau adalah semua bangsa jadi murid kualitasnya. Bagaimana caranya? Yesus bilang, baptislah mereka. Kalau boleh kita sebut itu penginjilan. Ajarlah mereka. Kalau boleh kita sebut itu pembinaan. Dan kemudian mereka pun menerima perintah pergi lagi. Itu pengutusan. Nah, saudara, ini sesuatu yang kita mesti lakukan, menjadi visi kita, karena ini perintah Tuhan buat kita. Nah, apa yang kita lakukan buat ini? Bukan sekedar kita bertumbuh, tapi bagaimana kita melakukan ini. Gitu. Jadi, ketika Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dia tidak sedang membicarakan tentang memenangkan orang-orang yang sekedar menjadi pengikut atau penganut ajarannya. Misinya adalah untuk melipat gandakan murid-murid yang penuh komitmen melakukan segala sesuatu yang telah dia perintahkan. Ini seperti efek domino, begitu ya. Melipat gandakan. Jadi, kita menjadi murid, kita tolong orang jadi murid, orang itu tolong lagi orang lain jadi murid, terus-menerus seperti efek domino, seperti bola salju yang bergulir. Maka bukankah seharusnya begini? Gitu ya? Sasaran akhir pelayanan kita itu tidaklah berhenti pada pertobatan atau bahkan pada pertumbuhan. Jangan senang. Ya boleh senang sih, harus senang karena malaikat juga senang. Senang kalau orang bertobat begitu ya. Tapi jangan berhenti senang di situ. Jangan juga berhenti senang ketika orang itu bertumbuh. Tapi ketika pelayanan kita itu menghasilkan murid-murid Kristus yang pergi menjadi pekerja, yang memenuhi tempat dan panggilannya dalam dunia untuk membawa orang-orang memuliakan Tuhan. Saudara, kita menjadi murid Kristus, ini harus menjadi sasaran kita. Kalau kita menjadi murid Kristus, kita bilang, lalu sasarannya hanyalah kita mau bertumbuh. Sasarannya hanyalah kita mau dikuatkan. Kita belum jadi murid Kristus yang baik. Tapi murid Kristus yang baik, sasaran kita adalah kita menghasilkan lagi murid-murid Kristus yang pergi jadi pekerja. Memenuhi tempat dan panggilannya dalam dunia. Membawa orang memuliakan Tuhan. Nah, apa yang sudah kita lakukan untuk ini? Beberapa waktu yang lalu, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang pimpinan dari lembaga misi, begitu. Lalu dia cerita, begitu ya, bagaimana waktu dia masih mahasiswa, dia dimuridkan, begitu, oleh seseorang. Jadi orang itu betul-betul memberikan hidupnya, waktunya untuk dia. Jadi ngajarin dia firman Tuhan, waktu dia dalam keadaan lemah, dikuatkan, didoakan, ditegur, terus begitu, sampai hidup dia berubah begitu. Lalu dari pembimbingnya itu juga, dia mulai mengerti misi, dan hatinya kemudian berkobar, begitu ya. Pembimbingnya ini bukan cuma tolongin dia bertumbuh,
bukan cuma menguatkan dia waktu lemah, tapi membuat dia melihat, mengerti tentang misi, dan hati dia berkobar. Dan kemudian akhirnya dia memang menjadi misionaris, kemudian menjadi pimpinan lembaga misi, dan lembaga yang dia pimpin itu sudah banyak sekali menjangkau orang, begitu ya. Mereka membangun kehidupan rohani dari orang-orang di pedalaman. Mereka mengajarkan bagaimana gereja itu merindukan firman dan seterusnya. Saya sampai berkata begini sama istri saya begitu ya. Kalau kita bisa melayani, memuridkan satu orang saja, dan hasilnya kayak orang itu, rasanya nggak ada ruginya sama sekali. Kalau seumur hidup, satu orang itu, seperti itu kita jadikan, dan orang itu jadi berkat luar biasa, kita tidak rugi begitu lakukan itu. Soalnya ini mesti menjadi sasaran dari kita sebagai murid Kristus. Nah, ini ayat yang terkenal sekali, saya hanya mengingatkan, saudara mungkin juga sudah sering kali dengar, 2 Timotius 2, ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini kalimat dari Rasul Paulus. Dia berkata kepada Timotius, apa yang telah engkau, Timotius, dengar daripadaku, Timotius bergenerasi kedua, Paulus generasi pertama, apa yang telah engkau dengar daripadaku. Di depan banyak saksi, dia bilang kepada Timotius, muridnya ini, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, generasi ketiga. Ternyata tidak berhenti. Paulus bilang, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Generasi keempat. Saudara, kalau mengajar orang hanya berhenti di orang itu, kalau saudara memuridkan orang berhenti di orang itu baru namanya cuma konsumsi. Atau jangan-jangan kita yang konsumen. Jadi kita dimuridkan, kita belajar sesuatu, kita dibina, kita dimuridkan, kita cuma jadi konsumen, begitu. Tapi kalau kita bisa mengajar orang, orang itu mengajar orang lain, kita sudah mulai produksi. Dan kalau orang itu kemudian mengajar orang, dan orang yang itu mengajar orang lain lagi, itu baru namanya reproduksi. Dan inilah sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, untuk membedakan, kita pakai pembedaan begini. Pemuritan merupakan ketaatan pada amanat agung, bukan sekedar sarana pertumbuhan gereja. Jadi kita melakukan pemuritan, saudara, ada kelompok-kelompok Life DG. Ingat, itu bukan sekedar sarana pertumbuhan gereja, bukan sekedar sarana pertumbuhan pribadi juga, tapi itu adalah ketaatan pada amanat agung. Kemudian pemuritan itu merupakan filosofi pelayanan, bukan sekedar program pembinaan. Nah, pemuritan itu merupakan intensional, jadi dia mengarahkan, memadukan pembinaan untuk mencapai sasaran kualitas murid Kristus yang jelas. Bukan sporadis, bukan sekedar ya kita lakukan pemuritan, kita lakukan kelompok, kita lakukan apa, sekedar berharap sesuatu terjadi. Ada hal yang baik, ada orang yang bertumbuh, sekedar berharap begitu. Tetapi betul-betul intensional. Kita memadukan segala usaha ke sana. Dan pemuritan merupakan perubahan pola pikir dan gaya hidup, bukan sekedar penambahan pengetahuan dan wawasan. Tujuannya adalah orang-orang yang menjadi murid, orang-orang yang berada di dalam kelompok-kelompok pemuritan, itu berubah pola pikirnya dan gaya hidupnya. Bukan sekedar bertambah pengetahuan. Dan pemuritan itu merupakan komunitas pertumbuhan berkelanjutan. Bukan kursus Alkitab. Bukan kelompok terapi. Pemuritan itu merupakan hubungan timbal balik dengan perhatian pada pribadi dalam pertemuan yang berkesinambungan. Jadi ada relasi di dalam kelompok. Ada perhatian di dalam kelompok. Bukan sekedar hubungan satu arah, cuma ngajar, begitu ya. Pemuritan merupakan menghasilkan orang yang dapat mereproduksi pembinaan pada orang lain, bukan mengumpulkan orang yang mau mengkonsumsi program pembinaan. Saudara, di satu sisi ada yang mengatakan begini, pemuritan itu terjadi lewat banyak hal. Lewat khotbah juga terjadi pemuritan. Lewat kita ngobrol-ngobrol juga terjadi pemuritan. Lewat kita kelompok, juga terjadi pemuritan. Tidak salah memang, tapi juga tidak terlalu tepat. Kalau gereja adalah sekolah, maka saya kira banyak gereja adalah sekolah yang buruk sekali. Banyak gereja begitu.
Karena sekolah itu, saudara bayangin begini, sekolah begitu yang cuman mengajar dari guru mengajar, lalu kemudian diterangin, lalu terserah bagaimana. Terserah muridnya. Tidak ada PR, tidak ada disiplin, tidak ada exam, tidak ada pertolongan, tidak ada les, tidak ada bimbingan kalau dia bermasalah, tidak ada apa-apa. Begitu. Jadi diajar, lalu selesai. Begitu ya. Saudara bayangin kalau sekolah seperti itu, sekolah yang aneh banget. Tidak ada evaluasi, tidak ada kenaikan kelas, tidak ada penambahan bahan yang lebih sulit. Aneh sekali sekolah kalau seperti itu. Tetapi masalahnya banyak gereja seperti itu. Nah, kita tidak pernah peduli apakah kita sedang menghasilkan murid Yesus yang belajar dan dilatih untuk semakin mahir membawa orang lain menjadi murid. Dari mulai percaya, berakar, bertumbuh, sampai orang itu bisa berbuah lagi. Saudara kami di GKI Greenfield juga terus berjuang untuk itu. Jauh dari sempurna. Jauh begitu ya. Tapi terus berjuang, dan biar GKI juga sama-sama berjuang untuk itu. Nah, saudara, ini sebuah slide juga yang sering kali saya pakai, saya senang begitu ya. Nah, kalau kita lihat logo Pizza Hut, saudara ya, biasanya orang jelas sekali terbayang apa produknya. Ya pasti pizza lah. Pizza Hut kalau jualan furniture, saudara, aneh begitu ya, jualan kasur begitu. Maka orang lihat ini langsung tahu dijual pizza. Kalau lihat Burger King, pasti menghasilkan burger. Walaupun dia jual yang lain begitu ya, pasti yang paling utama terpikir adalah burger. Kalau lihat ini, saudara, di sana ada yang jual juga pasti ya. Teh botol, pasti kita tahu dia teh botol begitu. Kalau isinya coklat, nah itu kan aneh begitu. Tapi kalau orang lihat gereja, apa yang terpikir? Harusnya menghasilkan murid gitu ya. Dan yang terpikir oleh kita harusnya adalah ketika melihat gereja, produknya harusnya adalah murid yang menghasilkan murid lagi. Produknya harusnya begitu. Oke, saudara, setelah semua yang kita bahas, dan kalau kita merasa, oke, saya mau jadi murid yang sungguh, saya mau menjalankan pemuritan, saya mau bukan cuma belajar, tapi kemudian juga diperlengkapi untuk bisa memuridkan, nah, saya ingin membahas masalah paling dasar dari kurangnya pemuritan. Masalahnya adalah bukan hanya pekerja itu sedikit. Pekerja sudah sangat sedikit. Dan lebih celaka lagi adalah sabitnya tumpul. Tidak ada ketajaman, tidak ada kemampuan untuk menghasilkan tuayan. Banyak orang Kristen seperti ini. Kita bilang kita mau jadi murid yang menghasilkan murid. Tuayan banyak sekali, pekerja sedikit. Dan masalahnya kita tidak punya kemampuan untuk kita menghasilkan tuayan. Maka saya ingin memberikan pesan khususnya, terlebih khusus bagi saudara yang sekarang mungkin jadi pemimpin-pemimpin, atau saudara sebenarnya setiap kita harus satu kali akan dipakai untuk memimpin orang. Saudara ingat kalimat ini ya, ini dari R.C. Sproul. Dia berkata, saya pikir kelemahan terbesar dalam gereja hari ini adalah hampir tidak ada yang percaya bahwa Allah meletakkan kuasanya di dalam Alkitab. Semua orang mencari kuasa di dalam program, dalam metodologi, dalam teknik, dalam apapun selain di mana Tuhan telah meletakkan kuasa itu. Firman-Nya. Hanya Dia yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup untuk kekekalan. Dan kuasa itu berpusat pada Alkitab. So, ini kalimat yang sangat dalam sekali. Sproul berkata, kelemahan besar dalam gereja, hampir tidak ada yang percaya Allah meletakkan kuasanya di dalam Alkitab. Mengubah hidup orang adalah lewat Alkitab. Saudara berubah hidupnya lewat firman Tuhan yang mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dalam kebenaran, dan seterusnya. Saudara berubah hidupnya dari Alkitab, dan saudara ketika ingin menjangkau orang juga adalah dengan Alkitab. Pelayanan kita harusnya berpusat pada Alkitab, pada firman, dan doa. Tapi seringkali kita melakukan berbagai macam hal, tapi kita tidak mengajarkan Alkitab. Begitu. Ini problemnya. Saudara kalau ingat ini, di dalam Esra pasal 7 ayat yang ke-10, Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan
dan melakukannya, serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Soalnya konteksnya ayat ini adalah bangsa Israel waktu itu sudah kembali dari pembuangan, baru saja menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Dan Ezra adalah salah seorang Israel yang dibuang ke Babel. Dia seorang ahli kitab suci. Dan dia berangkat pulang dari Babel, dia mau kembali ke bangsanya dengan ketetapan hati. Dia bertekad, dia mau mengajarkan ketetapan dan peraturan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi perhatikan, dia bukan hanya mau mengajarkannya. Karena sebelumnya dia bertekad untuk meneliti Taurat itu sendiri. Dia mau bertekad belajar mati-matian dulu firman Tuhan. Lalu dia melakukan dulu firman Tuhan, jadi orang yang hidupnya dalam firman Tuhan dulu. Karena tanpa itu dia tidak bisa mengajar dengan baik. Baru kemudian dia punya sabit yang tajam untuk menuai. Dan dia mengajarkan itu di antara orang Israel. Maka saudara, percuma kita bicara misalnya, saya mau menjadi orang yang memuridkan. Tetapi kita tidak pernah bertekad untuk sendiri dulu belajar firman, melakukan firman, dan punya sabit itu untuk menuai orang lain. Saudara, bayangkan kalau kita semua menjadi murid Kristus, begitu ya. Kita perlu komunitas-komunitas pertumbuhan iman. Saudara ingat kalimat yang tadi ini di awal ya. Pemuritan diartikan secara berbeda-beda. Saudara, maka kita perlu betul-betul mengerti pemuritan, apa sih sebetulnya pemuritan? Definisikan itu. Yaitu ketika kita sungguh-sungguh diajar bagaimana bukan cuma mengenal Kristus lewat firman, tapi menghidupinya. Menjadi serupa Kristus. Lalu kita diajar, diperlengkapi bagaimana menjangkau orang. Lalu yang kedua, banyak yang tidak tahu bagaimana melakukannya secara intensional dan strategis. Harus ada arah. Harus ada sistem. Saudara, ada 3 hal yang sangat penting di dalam pertumbuhan iman. Yang pertama itu adalah memperbarui pengenalan akan Tuhan. Ini dilakukan dengan belajar Alkitab. Ada pikiran, ada konsep, ada kesalahan kita yang diubahkan dengan firman Tuhan. Nah, saya percaya Alkitab itu relevan, saudara. Alkitab itu bisa diterapkan dalam hidup kita. Hidup kita sangat kompleks, saudara. Ada keluarga, ada pekerjaan, ada macam-macam. Tapi yang paling inti adalah ketika kita betul-betul belajar firman, mengerti firman, itu seperti tetesan air kayak rippling effect begitu ya. Jeder lalu keluar. Kalau kita betul-betul pusatnya kita pelajari pegang firman Tuhan, itu akan mempengaruhi seluruh aspek hidup kita yang lain. Yang pertama kita mesti lakukan di dalam konteks pertumbuhan iman. Yang kedua, itu adalah menerapkan latihan rohani. Saudara, banyak hal dalam hidup kita itu yang perlu dibentuk dengan disiplin. Untuk apa kita misalnya latihan? Main musik, olahraga, kita perlu latihan. Dalam kerohanian pun kita perlu latihan. Saat teduh, baca Alkitab, doa, ibadah di gereja. Nah, kelompok-kelompok pertumbuhan iman, Life DG itu misalnya, harusnya melakukan itu bersama-sama. Kita belajar firman, kita melakukan disiplin rohani, dan yang satu lagi adalah di dalam konteks komunitas, karena memang ada kelompok. Kita memperbarui pengenalan akan Tuhan, kita menerapkan disiplin rohani di dalam komunitas itu. Jadi apa yang kita pelajari, bagaimana firman mengubah kita, bagaimana kita berjuang mengikut Kristus, kita bagikan itu di dalam komunitas. Ketika pertemuan, orang-orang masing-masing share bagaimana Tuhan bicara kepadanya melalui firman. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, di dalam hidup orang lain. Itu komunitas pertumbuhan iman. Berjalan bersama. Kadang-kadang sharing di dalam kelompok itu tentang pergumulan hidup. Itu penting. Tapi harusnya bukan hanya itu. Sharing di dalam komunitas pertumbuhan iman, harusnya tentang bagaimana kerohanian masing-masing. Apa yang Tuhan ajarkan. Bagaimana hidup doamu. Apa dosamu yang kau mau tinggalkan. Apa kegagalanmu ikut Tuhan. Nah, saudara, dengan cara seperti itu kita berjalan bersama sebagai murid Tuhan. Makin lama, makin seperti Tuhan. Nah, di tengah masa pandemi ini, kita perlu terus konsisten untuk bertumbuh. Saudara, nikmatilah kelompok-kelompok komunitas pertumbuhan iman yang ada, Life DG masing-masing. Dan jangan lupa, bukan sekedar ikut kelompok, tetapi harus punya visi pemuritan. Ini yang terakhir dari saya. Saudara, ini menjadi sebuah visi buat kita. You can do more with 12 disciples than you can with 12,000
religious consumers. Anda bisa melakukan lebih banyak dengan 12 orang murid daripada dengan 12.000 orang konsumen religius. Kita kepengen gereja kita memiliki banyak murid. Oke, sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Agus. Atau siapa? Nggak tahu. Ya, Edwin langsung. Ya. Terima kasih Pak Jeffrey atas sharingnya tentang pemuritan. Yang jika ada pertanyaan ya diingatkan kembali masih ada kesempatan untuk share di dalam chat. Mungkin Pak Agus apakah ada tambahan sedikit? Kami. Sudah cukup. Cukup. Ya. Pertanyaannya nanti ke Pak Agus saja. Ya. Ada narasumber, kesempatan loh. Mungkin mungkin pertanyaan karena kesempatan untuk bertanya dulu deh. Belum ada yang bertanya yang lain gitu. Kan kadang-kala kan ya kita bilang orang menggambarkan gereja kayak apa di dalam restoran ya. Seringkali digambarkan seperti itu kan, orang demen kali untuk datang untuk duduk dan makan, tapi kebanyakan tuh orang kan nggak mau lihat apa yang terjadi di dalam dapurnya gitu. Kan kalau kita pikir-pikir, kalau misalnya yang kerja di dalam dapurnya sama aja kan, yang makan bertambah banyak kan kayaknya bisa kesulitan juga. Mungkin ya, apakah mungkin ada saran apa untuk encourage people untuk ya itulah, untuk ke dalam ya ibaratnya ke dalam dapurnya lah, untuk membantu dalam pemuritan ini gitu kan. Kadang-kadang orang demen sekali belajar belajar, tapi pasti saat suruh mengajar itu yang orang kayaknya untuk melangkahnya ya yang kurang ada keberanian, dan kadang-kadang kan orang bilang oh ya saya kurang bisa lah, kurang mampu lah, banyak hal lah yang menjadi tantangan mereka masing-masing ya. Gimana untuk encourage mereka untuk take the next leap. Bukan hanya dari jadi murid tapi jadi yang memuridkan gitu. Semoga mengerti pertanyaan saya. Oke. Ya, thank you Edwin. Ya. Mungkin kembali ke sini nih ya. Makanya betul yang tadi ngomong sama Edwin begitu ya. You can do more with 12 disciples than you can with 12,000 religious consumers. Banyak orang datang ke gereja tetapi menjadi konsumen memang. Jadi mereka menikmati segala berkat di dalam gereja. Menikmati semua hal yang baik lah. Pembinaan, datang, apa semua dinikmati. Tapi mereka tidak pernah jadi murid. Dan itu menjadi problemnya. Jadi seringkali memang gereja akhirnya kita punya banyak sekali pelayanan. Kita punya banyak sekali aktivitas. Dan akhirnya seringkali memang gereja itu menjadi tempat mengkoordinir program dan aktivitas. Dan untuk itu kita membutuhkan orang-orang yang bantuin terus kerja, begitu kan? Padahal yang kerja itu lagi, begitu. Orang bilang ya 6L, begitu kan? Lu lagi, begitu. Dan terus seperti itu, maka akhirnya kita semua capek, begitu. Dan kita breakdown. Dan saya rasa ini sebuah problem yang terjadi di hampir semua gereja. Mau dimanapun lah, begitu ya. Terjadinya begitu. Maka sebetulnya kita perlu betul-betul mulai dari hal yang simple. Yang simple adalah, mulailah jadikan orang murid di gereja. Kita mulai dari situ dulu, begitu. Dari mana mulainya, itu lain lagi itu ya. Tapi mulailah dari beberapa orang yang sangat-sangat memang concern, terbeban di dalam gereja, lalu mulailah memuridkan orang. Ketika kita punya murid, beberapa orang murid di dalam gereja, yang sungguh ikut Tuhan, yang ingin bekerja, bukan bekerja koordinir program ya, tapi ingin bekerja untuk menjangkau orang lain lagi. Ketika kita punya itu, kita sudah mulai berjalan. Pemuritan mulai terjadi. Dan pemuritan bukan lagi jadi jargon, tapi mulai ada buahnya. Dan kalau itu yang terus terjadi, lama-lama kita akan punya makin banyak murid di dalam gereja. Gereja tidak akan pernah sempurna, saya rasa nggak akan mungkin lah satu gereja semuanya murid yang sungguh, juga rasanya nggak akan begitu karena gereja tidak sempurna di dalam dunia.
Tapi kalau di dalam gereja ada cukup banyak orang-orang seperti itu, begitu ya, akan luar biasa begitu. Tapi seringkali yang kita lakukan begini, ini bukan kalimat saya sih, saya lupa siapa yang ngomong. Yang kita lakukan itu adalah kita menghasilkan pekerja gereja. Padahal bukan itu tujuan kita. Yang kita hasilkan mestinya adalah orang yang bisa menjadi berkat di dalam dunia. Orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, lalu menjangkau dunia. Tapi seringkali kita cuma fokus menghasilkan pekerja gereja. Orang yang bisa bantuin kegiatan gereja. Begitu. Dan jangan sampai kita salah fokus, kita tetap fokus kepada pemuritan. Thank you, Edwin. Thank you. Kalau memang nggak ada yang share, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa unmute langsung deh kalau misalnya ada kepikiran pertanyaan. Orangnya mukanya nggak kelihatan semua soalnya. Oke, ada pertanyaan bagaimana di balik layar. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menjangkau anak muda yang mungkin masih suam-suam kuku untuk mengikut Tuhan, apalagi terkadang merasa bahan pemuritannya seringkali cukup berat. Oke. Kita tidak boleh fokus kepada bahan pemuritan. Karena bahan pemuritan ada banyak sekali. Ada banyak sekali bahan gitu ya. Jadi bahan adalah sesuatu yang kita ajarkan dan metode, kurikulum. Kita bisa pilih banyak macam. Jangan fokus. Kalau memang terlalu berat, silakan cari yang lain. Tetapi yang kita harus fokus adalah esensinya di dalamnya. Jadi yang pertama begini. Apakah kita punya murid? Karena kalau kita, maksudnya begini. Apakah saya murid? Atau apakah ada orang yang sungguh-sungguh jadi murid yang bisa menjangkau mereka? Kalau nggak ada, nggak mungkin. Karena tidak ada orang yang bukan murid yang bisa menjangkau orang lain jadi murid. Nggak akan mungkin. Jadi kita mesti jadi murid dulu. Atau di dalam kelompok kita ada orang yang sungguh-sungguh jadi murid. Mulai dari dia dulu, lalu mulai kemudian menjangkau orang dan seterusnya. Jadi pertanyaannya begini, apakah saya sungguh-sungguh jadi murid Tuhan? Saya mau jangkau orang. Kalau saya sendiri tidak komitmen ikut Tuhan, jadi murid Tuhan, saya tidak mungkin bisa jangkau orang. Yang kedua, soal bahan. Bahan bisa apa saja. Jangan fokus pada bahan, tetapi esensi di dalamnya. Apakah saya mengajar dia punya relasi dengan Tuhan? Apakah saya mengajar dia bertumbuh? Apakah saya tolongin dia untuk dia kemudian juga diperlengkapi, jadi orang yang jangkau orang, dan seterusnya begitu. Jadi jangan fokus kepada bahannya. Saya percaya begini ya, kalau hati kita terbakar, kita nggak suam-suam kuku, kita terbakar. Ketika kita ajak satu orang bersama dengan kita baca Alkitab, berdoa, dia pun akan terbakar. Itu cara Tuhan bekerja. Tapi kalau kita sendiri suam-suam kuku, setengah mati, setengah hidup, kita mau jangkau orang, nggak akan mungkin bisa. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin yang menarik dari yang Pak Jeffrey share kan juga ya kata intentional kan ya, itu kata yang memang apa kita memang itu memang yang susah gimana ya untuk melakukan secara intentional kita melakukan ini itu dalam pemuritan ya, karena kan kalau dipikir-pikir pemuritan itu apakah hanya terfokus ya dalam grup gitu kan, karena modeling kan kalau kita lihat pemuritan itu baik modeling apakah one on one, grup, sharing, setting gitu. Ketika kita bilang intentional, itu gimana untuk terapin kita dalam pemuritan ini intentionalnya gitu. Intentionalnya apakah ya dalam ada perkumpulan tertentu atau kita gathering tertentu dalam setting grup atau grup kecil, grup gede gitu. Itu gimana tuh dengan maksud intentional itu? Intentional itu bisa secara pribadi, maksudnya begini. Kalau saya bertemu dengan orang, ngobrol-ngobrol, lalu kemudian saya ngobrol tentang Tuhan, pengalaman saya dengan Tuhan misalnya, atau dia bertanya sesuatu, saya jelasin,
Nah, itu sebetulnya adalah pemuritan. Dalam arti saya sedang mengajak orang lebih bertumbuh, kenal Tuhan, dekat dengan dan seterusnya. Itu pemuritan. Tetapi tidak intensional. Karena terjadi secara sporadis. Jadi ketika ketemu orang, ngobrol, kita ngomongin tentang Tuhan. Ketika khotbah, misalnya saya khotbah, begitu ya, ngajarin firman. Atau apalah, itu hal-hal yang tidak intensional. Karena sporadis terjadi, begitu. Itu pemuritan yang sporadis. Tetapi pemuritan harusnya intensional, artinya begini. Saya ngelihat orang ini, saya memang kepengen memuridkan dia. Dan untuk itu, sungguh-sungguh saya merancang. Oke, saya mesti ketemu dengan dia ngomong apa. Lalu saya lihat dia apa yang kurang ya. Saya berdoa buat dia. Lalu kemudian saya tolongin dia di bagian itu. Begitu, ya, itu intensional. Jadi artinya ada sesuatu yang memang jelas kita memang dengan maksud sengaja pengen begitu melakukan itu, menolong orang jadi murid Tuhan. Itu secara pribadi. Tetapi yang kedua bisa secara gereja. Secara gereja artinya adalah gereja juga punya banyak program pemuritan sebetulnya yang kita lakukan, tetapi seringkali sporadis. Nah, intensional adalah kita mendesain memang seluruh program gereja untuk memang menjalankan itu. Jadi itu intensional, begitu maksudnya. Intensional dan strategis. Oke. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan bisa unmute sendiri juga kalau ini tidak mau ketik dalam chatting, bisa di-unmute dengan sendirinya. Di sana jam 12-an lebih kan ya? Ya, 12:11. Udah mulai lapar berarti jam makan siang ada. Ya, Bapak Ibu ada yang mau itu bisa langsung bertanya nih. Kesempatan ketemu Pak Jeffrey nih. Jadi Pak Jeffrey bisa share sedikit gitu gimana Greenfield so far dengan pemuritan gimana? Banyak jatuh bangun dan banyak kesulitan pasti. Tapi sebenarnya simple sih. Pak Agus, Bu Anita juga dulu ikut gitu di sana tahu. Jadi memang kita cuma berpikirnya kan lagi-lagi ini masalah strategi ya. Setiap gereja bisa punya strategi berbeda tergantung keadaan. Kalau di kami jadi mikirnya adalah kita mesti punya sebuah program pemuritan begitu yang intensif, yang memang intensional, ada kurikulumnya begitu. Lalu kami jalankan itu. Jadi orang-orang masuk ke dalam kelas pemuritan itu selama setahun begitu. Mereka dimuridkan di situ. Lalu setelah mereka selesai itu, tidak semua sih, tapi setelah mereka selesai itu, mereka diminta untuk mimpin kelompok lagi. Nah, mimpin kelompok itu, jadi kami punya 2 level sebetulnya. Satu adalah kelas pemuritan yang intensif, yang setahun tadi. Yang kedua adalah, ya kalau mau disebut komsel lah, begitu. Tapi pemimpin komselnya mesti sudah selesai kelas pemuritan intensif ini, begitu. Lalu kemudian mereka mimpin komsel. Kita sebutnya memang base, tapi itu komsel-komsel ya begitu. Dan di dalam komsel-komsel itu, yang dibahas adalah firman Tuhan. Jadi memang tetap menggali Alkitab. Tahun ini mereka membahas surat 1 Korintus sampai selesai. Jadi dari awal sampai habis gitu membahas surat 1 Korintus. Jadi kira-kira yang kami lakukan begitu di Greenfield. Dan yang kami tekankan sih kepada setiap pemimpin komsel-komsel itu, ingat ini bukan cuma PA. Ingat bukan cuma ngajarin Alkitab, bukan. Tetapi ini adalah komunitas pertumbuhan iman. Ada 4 hal yang mesti diperhatikan. Kita sebutnya makanya base. Itu karena B-nya Bible. Jadi mereka belajar Alkitab. A-nya adalah adoration. Mereka hidupnya menyembah Tuhan. S-nya adalah share. Jadi share satu sama lain. Lalu yang E-nya adalah evangelize. Mereka bersaksi. Begitu di luar. Jadi kelompok ini mendorong untuk itu. Begitu. Ya itu sih di Greenfield sih. Sekarang kelas pemuritan intensif ini sudah yang batch ketiga sekarang. Sementara komselnya sudah berjalan 1,5 tahun nih. Jadi ini tahun kedua untuk komselnya. Ya, tahun lalu mereka bahas Injil, tahun ini bahas surat 1 Korintus. Yang ikut lumayan banyak begitu. Yang komsel mungkin sekarang
400. Lalu di kelas pemuritan intensif ada 40-an, kira-kira begitu. Jadi itu dari Komsel itu orang anggotanya yang itu ikut intensif gitu. Setelah mereka di bagian Komsel, ya, ada yang beberapa yang kelihatannya ya, potensial atau gimana nggak tahu lihatnya. Ya. Terus mereka ikut gitu. Jadi terus betul. Gitu ya. Betul. Iya, betul. Ya. Kita mendesainnya begitu sih. Gitu. Iya. Gimana yang lain? Masih ada pertanyaan lain? Ya, Bang. Oh, itu ada suara. Ya, silakan Bambang. Oh ya, Bambang. Oh ya, saya mau tanya sih Pak. Ini kalau discipleship ini sejauh mana bisa diterapkan di lingkungan anak-anak sekolah minggu atau remaja itu Pak? Oke. Kalau sekolah minggu pasti lain ya, karena kita di Greenfield bikin gerakan baru nih untuk sekolah minggu. Discipleship starts from home, begitu. Jadi kita percaya pemuritan itu mestinya mulai dari rumah. Jadi dari orang tua memuridkan anak, harusnya begitu. Jadi sekarang di Greenfield itu memang kita sedang dorongin sekali tuh orang tua untuk mereka temenin anak. Jadi mereka temenin anak-anak beribadah, kan kita masih online semua. Jadi mereka temenin anak-anak beribadah, lalu kita sediakan bahan yang harus dikerjakan oleh orang tua bersama dengan anak. Begitu, karena memang kepada anak-anak sifatnya adalah memang kita masih mengajak. Kita kan nggak mungkin mengharapkan anak-anak bagaimana gitu, tapi kita pengen mereka punya dasar yang kokoh, mereka bertumbuh, lalu dengan kesederhanaan mereka begitu ya, sebetulnya mereka pun bisa jadi berkat. Mereka pun bisa bersaksi kepada sesamanya begitu. Jadi simple tapinya adalah anak-anak pasti dengan kesimpulannya begitu. Nah, kepada remaja kita juga punya kelompok-kelompok. Jadi di dalam remaja itu setelah selesai kebaktian, anak-anak remaja itu masuk ke dalam kelompok-kelompok, ada pembimbing-pembimbingnya begitu. Tidak semua anak-anak ikut, tapi hampir semua anak remajanya ikut begitu dalam kelompok-kelompok itu. Nah, anak-anak remaja itu juga masih di dalam masa yang memang kita bimbing mereka, kita tanamkan sesuatu. Tetapi ketika mereka sudah mulai masuk ke senior di SMA 2, SMA 3, mereka mulai banyak bisa tidak jadi pemimpin kelompok, tapi mereka mulai lebih banyak bisa berbagian gitu di dalam kelompok. Nah, kemudian kita berharap memang apa yang kita tanamkan ketika mereka masuk kuliah, langsung tuh mereka beberapa yang memang kita lihat sangat baik, kita minta langsung jadi pembimbing lagi di remaja ketika mereka masuk kuliah begitu. Jadi kira-kira begitu kalau yang di anak remaja. Sama sebetulnya prinsipnya, kita memuridkan mereka, kita mengajar mereka, bimbing mereka ikut Tuhan, sambil terus mengajarkan mereka bahwa satu kali mereka juga bimbing orang begitu. Setelah selesai dari mereka remaja masuk kuliah, yang stay di Jakarta kita minta beberapa untuk jadi pembimbing lagi di remaja. Saya nggak tahu ngejawab nggak, Lika ya? Iya, ngejawab. Berarti itu, tapi kalau yang di remaja itu pembimbingnya itu berarti mesti level di atas ya Pak ya? Level di atas berapa level? Iya. Oke. Pembimbing remaja kita sih agak variatif kalau di Greenfield nih. Ada yang umurnya udah 30-an juga. Ada juga yang baru lulus belum lama, tapi memang levelnya di atas. Jadi karena kita merasa bahwa anak remaja itu memang membutuhkan figur ya, membutuhkan figur kokoh gitu ya, cici begitu, dan itu sangat penting gitu buat mereka. Jadi makanya yang bimbing mereka ya yang di atas mereka sudah selesai SMA. Oke, thank you Rika. Kesempatan mungkin kalau masih ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada kita tutup atau bagaimana Pak Agus? Iya, apa sudah tidak ada lagi? Nanti jangan mimpi malam-malam ya pertanyaannya ya.
Mimpi nanti nggak jadi. Malu-malu tanya. Iya, oke, baik. Thank you Pak Jeffrey untuk pelayanan hari ini. Kita bersyukur ya kita diberikan wawasan yang baik bahwa pemuritan itu bukan hanya sekedar program kegiatan, tapi harus betul-betul menjadi satu filosofi di tengah-tengah hidup dan pelayanan kita. Seluruh gerak hidup pelayanan kita adalah pemuritan gitu ya. Nah, gereja ada juga justru untuk menghasilkan murid-murid daripada Kristus yang sejati. Kita juga dihadirkan justru juga untuk menjadi murid Kristus dan pada akhirnya boleh memuridkan orang lain. Ya, nah, itulah ialah menjadi komitmen kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan untuk terus menjadi murid Kristus yang sejati. Pak Lipi bisa pimpin satu lagu sebagai komitmen kita sebelum kita mengakhiri di dalam doa yang tadi aku mau jadi murid Kristus ya. Jadi lagu tema kita untuk tahun ini ya. Oke, kita nyanyikan lagu tema kita sekali lagi. Aku mau jadi murid Yesus. Jadi murid Yesus di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih, ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku, mau hidup lebih suci di dalam hatiku, ku mau hidup lebih suci bagimu. Saya kembalikan kepada Pendeta Agus. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami sebagai murid-murid Kristus terus diingatkan untuk sungguh-sungguh menghidupi identitas kami sebagai seorang murid yang pada akhirnya boleh memuridkan orang lain. Tuhan, tidak mudah, namun kami rindu sungguh-sungguh mentaati panggilan Tuhan di dalam hidup kami sebagai seorang murid. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah, dalam situasi pandemi yang ada, bahkan di tengah-tengah Australia, di mana kami tinggal di tempat ini, hidup yang harus survive, kami untuk menata masa depan, tapi kami tetap rindu, biarlah kerinduan menjadi seorang murid Kristus yang sejati terus menggelora dalam hidup kami. Terus kami hidupi hari demi hari, sehingga kami boleh kedapatan menjadi orang-orang yang lebih mengasihi Tuhan, lebih melayani Tuhan, dan bertumbuh dewasa, serupa, dan sekarakter dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, Pendeta Jeffrey. Tuhan terus berkati, berikan hikmat dalam menggembalakan jemaat-Mu GKI Greenfield. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat senantiasa hati seorang gembala, hati yang merindukan jemaat Tuhan bertumbuh sebagai murid Kristus, terus boleh
memberkati, terus boleh menguasai dalam seluruh gerak dan pelayanan. Berkati seluruh kebersamaan pelayanan bersama majelis yang ada, para aktivis, dan bahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan terus berikan kesehatian untuk boleh sungguh-sungguh bertumbuh bersama-sama sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang boleh bergabung dalam kesempatan kali ini, dan kiranya season ini boleh mengingatkan kami, memberkati kami, menguatkan kami dalam perjalanan rohani kami sebagai seorang murid. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekali lagi thank you untuk Pak Jeffrey Xiao yang sudah boleh melayani. Thank you. Thank you semua. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada teman-teman dari Indonesia juga boleh bergabung saat ini. Dan ini webinar pertama kita dalam seri pandemik gitu ya, pandemik series. Dan nanti 2 minggu depan tanggal 24 dan 31 kita juga akan mengadakan dengan tema tanda-tanda zaman. Jadi Pendeta Yohanes Adri akan menyampaikan sesi ini 2 kali begitu ya. Jam 10 waktu Sydney begitu ya. Jadi agendakan waktu saudara, dan saya yakin itu akan jadi berkat juga seperti saat ini bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you semua, sampai ketemu. Bye-bye. Yuk, thank you, Mbak Gita. Yuk.